Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang selalu setia untuk menonton serta menyaksikan video-video di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana seorang murtadin ini dia akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma di dalam diskusi atau debat akan kepanasan ketika murtadin ini membawakan data-data sesuai dengan imannya yang lama ketika dia belum menjadi seorang pengikut Kristus. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita simak keseruan debatnya dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalil, jadi bantah dalil saya dengan dalilmu. Nah kalian memang nggak pernah punya dalil. Oke. Ya, nih kami meneruskan jejak ya mereka dengan ya Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kalian mau dipilih dari api neraka itu sebagai orang yang bertakwa, salah satunya ini, kalian harus menjalankan Injil dan Taurat. Ini kata Allah, bukan saya. Dan saya tidak membacakan tafsirnya. Ya, apakah kalian salah satu orang yang bertakwa? Pertanyaannya, kalian sudah jalankan Injil dan Taurat enggak? Hah? Salah satu ya disebut orang bertakwa seperti Al-Maidah 46 ini. Ini perkataan Allah. Dan sayangnya ini tidak pernah disiarkan waktu pengajian, waktu Jumatan. Kalian aja gak mau jujur sama diri kalian sendiri. Dulu saya juga kayak kalian. Ya, kalian jujur sama diri kalian sendiri. Kalian pernah baca nggak sih ayat-ayat ini? Itu dulu. Nah kalau kamu bilang saya nyerocos, kamu naik dong, bantah cerocosan saya dalil ini. Kan nggak berani. Ya, saya bacain Quran, bukan asal omong saja. Saya juga Ada 4 minta orang yang antri, Kak. ya, saya nggak minta kalian percaya atau tidak, terserah kalian. Kalian mau percaya Quran atau enggak, itu urusan kalian. Ya, cuman sayangnya kalian tidak pernah tahu dan tidak pernah jujur. Kalian tidak pernah baca ini. Kita naikin satu ya, Kak, ya. Oke, asal yang nggak kesurupan kesetanan, dalil-dalil saya itu harus disangka dengan dalil, bukan untuk menjelaskan. Silakan host. Oke, Ikra. Selamat pagi, Kristen Islam. Assalamualaikum. Islam, alhamdulillah. Sebentar, Silakan, Kak Isa. Oke, sebelum kita ke tema, kamu tahu ini Komal Kristen nggak? Tahu. Oke, sudah lama kamu jadi Islam sampai hari ini berapa lama? 21 tahun. 21 tahun menjadi Islam, pengikut Muhammad? Iya, kenapa? Oke, kamu baca nggak ya peraturan dan perintah-perintah Nabi Muhammad? Insya Allah saya baca. Oke, tapi kamu melakukan nggak itu perintah-perintah Nabi Muhammadmu? Sholat. Sebentar, Ya, kamu melakukan nggak perintah-perintah Nabi Muhammadmu? Melakukan lah, sholat. Tapi beberapa detik yang lalu kamu tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad. Gimana tuh? Kamu tahu nggak ada perintah Nabi Muhammad? Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir atau non-Islam. Itu perintah loh. Ya kan Bu, di sini saksinya bukan orang Kristen. Saya tanya, kamu tahu nggak ada perintah itu? Dan kamu tadi kan di atas saya langsung kunci. Kamu tahu nggak ini Komal Kristen? Sekarang gini, jujur. Makanya saya cuma butuh yang jujur ya sebelum kita ke tema. Kamu pernah tahu nggak perintah yang tertulis dari nabimu? Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang non-Islam. Pernah tahu nggak itu dulu? Tahu sih gitu. Loh, kamu katanya pengikut Muhammad. Kamu dengan PD-nya mengikuti Muhammad, tapi kamu nggak Ibu tahu yang ngasih perintahnya. pernyataan. Ibu yang ngasih pernyataan. Lah terus perintah itu apa? Kamu nggak tahu kan? Makanya kamu Nggak tahu, makanya saya minta. makanya kamu banyak belajar. Oke, host tolong dibukakan host. 2 dalil saya punya. Kamu ngaku-ngaku perintah pengikut Muhammad, tapi nggak tahu perintahnya gimana sih? Dalilnya dari mana? Oke, 1 dalil dulu. Iya, Tolong host Quran, dibuka. apa di Sebentar. Lu perintah Muhammadmu ada di mana memang? Saya tanya, perintah-perintah Muhammadmu ada di mana? Coba saya tanya dulu. Hadis. Nah, gitu ya. Oke, dalil pertama ya. Tolong host dibacakan. Shh, kamu diam dulu, kamu tenang kan kamu nggak tahu. Ingat ya, kamu tidak pernah tahu dan saya tidak butuh kamu menjadi ahli tafsir setelah dalil saya buka. Oke, Musnad Ahmad 9539, tolong dibacakan. Kamu juga buka, siapa Ikram? Kata kamu pengikut Muhammad. Gimana Ya, ngaku buka. pengikutnya tapi nggak tahu perintahnya? Tolong Hadis, dibuka. ya, hadis. Ya hadis lah. Perintahnya bagindamu ada di mana memang kok nggak di hadis? Ini emang Kristen semua ya, saya tanya. Ah, nggak usah panik. Tadi kamu sudah mengakui kok. Kamu ngaku-ngaku pengikut Muhammad nggak tahu ajarannya gimana sih? Saya kira ini enggak Kristen semua. Nah, sudah jangan panik, jangan bohong. Coba dibacakan bang. Ini dalil pertama. Saya punya 4 dalil yang menyatakan itu. Benarnya ya, bohong.
Dicatat, Ikram. Jangan sok-sokan ngaku pengikutnya tapi nggak tahu ajarannya. Silahkan, kalau mau framing silahkan. Kok framing? Mustan Ahmad 9539. Kamu lihat ini, kamu baca saya framing congor saya atau otakmu yang tumpul gitu. Iya, otak saya tumpul. Ya Gimana iyalah, kalau- ngaku-ngaku tapi nggak tahu ajarannya gimana. Kalau ngaku aja orang gila juga bisa ngaku-ngaku, ya? Iya, nanti abis ini bahas ke topik yang tadi ya. Iya. Oke. Dan kamu harus tarik minta maaf ke saya kalau saya framing, ya. Saya cuma butuh itu, karena congor saya ini congor berdalil, ya. Bukan kayak kamu tukang fitnah. Lah, saya fitnah apa, Bu? Udah kamu bilang saya framing? Hah? Ibu mau ngarahkan saya mau kemana ini? Mau ngarahkan saya ke ajaran saya tidak tahu ajaran Nabi saya kan gitu kan? Lah, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak ada perintah? Bang Rizan bisa dibukain nggak? Kamu tahu nggak ada perintah itu? Hah? Kan apa namanya nih? Ya, tapi kan iya. ini bukan Kristen doang. Abang yang di atas Kristen apa Islam? Alah, jangan alasan. Ayo baca. Lah tuh kan, gimana Tuh, framing kalau kan. segi caranya? Kamu tadi sudah saya tanya, kamu tahu nggak ini Komar Kristen? Iya tahu. Semua mendengarkan, guys. Ya. Ada saudara saya di atas. Ya. Kamu sudah nggak pernah tahu, ngaku-ngaku pengikutnya, nggak pernah baca, sok-sokan dibilang memfitnah saya framing. Bisa nggak? 2539. 9539. Ke Google-nya ini susah bener. Dia tidak mau menunjukkan dia sekarang nih anunya nih. Aduh. Nah, nggak ada di. Atau yang ini aja, Abu Daud 4529. Oke lah, diganti dulu. Abu Daud 4529. Dalilnya bukan Saya- cuma satu itu, ajaran bencinya dari Bagidinmu itu. Yang sayangnya kalian ngaku-ngaku pengikutnya nggak pernah baca perintahnya, kan lucu. Nih aja. Oke, ini aja. Ini kelihatan nih. Oke. Dengarkan baik-baik siapa namamu. Ini ya. Nih. Aku bersama bapakku keluar menuju Syam. Saat melewati gereja yang di dalamnya banyak orang, terdapat orang-orang Nasrani. Mereka rombongan yang bersama kami mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani tersebut. Maka bapak pun berkata, janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Karena Abu Hurairah pernah bercerita kepada kami dari Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka jika kalian bertemu di jalan tuh. Dah tuh. Ini Ayo, jalan. kamu minta maaf dulu, bilang saya framing. Ini framing? Hah? Hah? Emang arti salam itu Turun. nggak baik? Ya, kamu sudah memfitnah, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Katanya ngaku-ngaku pengikut Muhammad, tapi ajarannya nggak tahu. Gimana sih? Gimana sih kita mau bahas tentang yang lainnya? Oh, kamu nggak punya ilmu? Baru awal aja kamu nggak tahu. Kok wak. Ngaku-ngaku nih ye, pengikutnya. Kalau saya malu ngaku pengikutnya, nggak pernah tahu ajarannya yang tertulis. Ya, bukan level saya kamu. Panggil ustadzmu. Di awal aja kamu udah nggak tahu, nggak bisa menjawab. Apalagi masuk ke dalam itunya, pasti kamu bertakiyah. Jadi teman-teman di bawah, kalian boleh bernarasi, kalian boleh menyanggah dalil-dalil saya tadi, tapi pakai dalil, bukan kalian mau menjelaskan, kalian bukan ahli tafsir, kalian bukan ini loh orang kemenak, ya, nggak bisa, ya. Kalian siapkan dalil sanggahan, itu yang saya mau, saya orangnya begini, ya. Kalau kalian cuma mau menjelaskan itu untuk apa? Saya sendiri tidak baca tafsir dari kemenak itu, saya kan nggak bacain tafsirnya. Gitu loh, ya. Tidak ada kesempatan untuk ya bertakiyah buat sama saya. Kalian boleh menjelaskan asal ada data pembanding. Nah itu yang benar, ya. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad, ditanyain kamu sudah melanjutkan dan menjalankan, ya gitu. Lah kok berapa yang detik yang lalu, kenapa kamu nggak jalanin perintahnya? Yang mana? Kan di awal saya tanya, begitu kamu assalamualaikum, saya tanya, kamu tahu nggak ini Komal Kristen? Ya, nah itu kan sudah saya kunci itu. Jadi kalian nggak bisa alasan lagi, oh saya kira di atas tadi gini, nggak ada. Ya, gak ada. Maaf ya, 4 tahun lebih, 4 tahun ya ini, saya di TikTok, saya sudah mengamati dan saya berhadapan sama saya itu tahu saya. Ya, saya tahu. Jadi masuknya saya harus dari mana, saya tahu. Ya. Memang cuman ada beberapa orang yang memang kondusif. Saya itu yang penting jujur. Saya nggak pernah tahu, Bu. Saya nggak pernah tahu, Mbak. Saya nggak pernah tahu, Nek. Itu mendingan daripada sok-sokan. Oh jelas dong saya pengikutnya. Baca nggak perintah-perintah? Iya baca. Kan gitu. Ya.
Nggak usah langsung ke tema aja, kamu nggak di awal sudah gugur. Terus mau dapat apa saya? Dan saya yakin kamu nggak akan membantah dalil saya yang di awal, itu yakin saya. Itu loh. Ya, karena kalian juga lama-lama harus pinter dong. Oh iya ya, kalau masuk ke komalnya Oten itu harus punya dalil. Bukan kamu membantah seperti kamu mengcopy paste ceramah-ceramah ustadzmu yang di Islam kan nggak perlu pakai dalil. Nggak perlu. Yang penting kata-kata indah, masuk akal, udah disampaikan. Ya, jadi saya temukan bagaimana saya mengikuti junjungan yang mengajarkan tidak ada toleransi. Apakah itu yang kalian didoktrin? Dulu saya juga didoktrin. Islam itu damai, Islam itu indah, bohong. Junjungannya aja ngajarin membenci tadi. Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kafir atau non-Islam. Kalau kamu ketemu di jalan, persempitlah jalannya loh. Itu ajaran kebencian nggak? Kebencian. Dalilnya bukan cuma satu itu. Ya, Sahih Muslim, Abu Daud, Musnad Ahmad loh. Itu namanya ajaran perintah Muhammad, perintah Rasulmu. Ya, terus kalian mau bilang Islam itu indah, Islam itu toleransi, bohong. Ya, bohong. Ya. Makanya kalian tunjukkan naik ke atas bahwa Islam itu toleransi kepada sesama, ada nggak? Nggak ada. Justru Nabi Muhammad, Rasulmu, junjunganmu, panutanmu mengajarkan jangan pernah memberi salam, persempitlah jalannya. Itu jelas kok dalilnya. Kalian harus menyangga dalil itu dengan dalilan, oh Muhammad ya bertoleransi kepada umat sesama. Mana? Saya punya banyak dalil bahwa Muhammad memaksa orang masuk Islam. Ya, makanya paman-pamannya nggak mau diajak masuk Islam karena pamannya tahu bahwa kelakuannya ponakannya ini itu tadi, ya, pamannya sendiri nggak mau, paman yang kesayangannya sendiri, Abu Thalib nggak mau sampai akhir hayatnya di tangannya Nabimu tuh nggak mau, ya. Saya dengarkan lagi ya, kalian ini gimana sih? Mengikuti tapi nggak pernah baca, nggak pernah tahu ceritanya, ya. Pamannya sendiri nggak mau ngikutin ponakannya karena pamannya tahu siapa ponakannya, ya. Ayo. Kita naikkan lagi Kak ya, banyak yang ngantri ternyata. Silakan, tapi yang itu ya, ingat ya. Yang penting bantah itu pakai dalil, bukan begini maksudnya, begini saya jelaskan, nggak ada. Iya, jangan menerangkan, harus bantah dengan dalil. Halo Harjono, Islam Kristen. Harjono, Islam Kristen. Harjono, Islam Kristen. Ah, bisa apa nggak nyaut? Coba lagi si Syukur. Syukur ini Kristen ini. Syukur, Kristen Islam. Ya, shalom Bang. Cuma mau nyampaikan 1-2 kalimat saja untuk Kak Aisyah Bang. Izin. Silakan. Tadi saya barusan ngirim 1 donat sama 1 kopi Kak Aisyah. Apa udah cukup? Thank you. Semangat ya, semangat nanti. Iya, sama-sama belajar ya. Nanti kalau ada yang naik Kak Aisyah. Karena kalau pakai bahasa Indonesia saja, mungkin mereka nggak paham bagaimana bahasa Arabnya, tunjukkan dalil atau segala macamnya. Karena dari tadi banyak yang typing di bawah, katanya cuma melewati. Saya bilang, itu mereka nggak baca 72-nya ya, itu kan ya itulah, otaknya nggak dipakai, padahal divalidasi di 72 loh. Ya itulah iya. Kelebihannya, kekurangannya mereka itu memang. Katakanlah misalnya mendatangi Jakarta, maka dipilih di antara yang datang di Jakarta, itu kan udah masuk di Jakarta. Ngerti mereka Bang. Saya masuk di sekolah dulu. Kalau misalnya di absen sama di guru tuh katanya Syukur, datang Bu, hadir. Itu kan hadir, berarti udah masuk di dalam kelasnya. Bukan sekedar hanya ngelirik, udah jalan-jalan aja dulu kita sebelum ke surga. Orang ini kok, aduh. Udahlah, nanti di lain kesempatan saya marah-marahi lah. Untuk kali ini biar Bu Aisyah aja dulu yang semangat memberitakan Injil keselamatan itu. Terima kasih, Os. Ya, makasih Bang Syukur. Sama-sama ya. Jadi siapapun saja bisa, asal dia mau baca. Ya pertanyaannya dulu kan saya kayak mereka. Saya nggak pernah mau baca. Saya cuma umat yang sukanya didoktrin, dengerin ceramah. Sementara saya penasaran. Saya baca kok nggak sesuai sama yang saya dengarkan. Kan itu. Makanya saya bisa nunjukkan dalil kan. Ya. Bagaimana kalian bisa percaya ya dengan bagi din, sementara paman-pamannya itu banyak pamannya, kurang lebih 10, makanya baca itu. Ya. Baca sejarahnya tentang Nabi Muhammad itu. Siapa saja pamannya. Nggak ada yang mau. Ya. Nih, kita dengarkan sekali lagi apa kata Buya Sakur. Saudaranya sendiri, paman-pamannya nggak ada yang percaya kok.
apalagi Abu Jahal. Ya, Abu Thalib juga nggak percaya kok. Hamzah juga nggak percaya. Paman-pamannya juga nggak ada yang percaya. Oke, barangkali pamannya ya jahat. Ada paman yang terbaik, namanya siapa? Abu Thalib. Dibujuk juga nggak mau. Wahai pamanda, yuk baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah. Udah yang pendek aja, la ilaha illallah, nggak usah. Sampai dalam keadaan sakit parah, sambil dipeluk, sambil diusap keringatnya, dibujuk, ayo mang, dalam keadaan sakit parah mau meninggal dunia, saya ucapkan perlahan saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia geleng kepala sampai Nabi Muhammad menghadap Tuhan sambil bersujud, sambil menangis, yang isinya, ya Allah, gerakan hati pamanku yang paling sayang kepadaku, yang membela aku. Benar, Abu Thalib membela. Nabi juga bertanya, pamanda bela saya, betul, kenapa? Ya karena kamu ponakan saya, bukan karena saya Rasul, bukan. Karena kalau ponakan saya, kamu anaknya saya. Terus gimana? Sampai Nabi Muhammad sambil menangis meminta kepada Allah supaya Abu Thalib mau mengucapkan syahadat, malah dijawab oleh Allah, ditolak mentah-mentah. Dijawab sama Allah, ditolak. Ya, Ditolak, guys. gimana sih kalian? Ini yang ngomong profesor, gelarnya banyak, bukan abal-abal. Kalau dia memberitakan kebohongan, dia sudah ditangkap, sudah coba dilaporin, kan nggak bisa. Karena apa yang diucapkan itu berdalil, ini kelasnya profesor. Bukan kelas kaleng-kaleng, bos. Ya. Ini profesor, bos. Kok kalian yang ngotot, yang nggak punya modal ilmu tuh piye sih? Kok ngaku doang, makanya ya. Cari, ini siapa Junjun ini, saya nggak tahu. Ayo silakan teman-teman ya. Buat umat, makanya kalau ada muslim masuk baru jadi mu'alaf, oh thank you, selamat menjadi penghuni neraka, satu lagi orang masuk neraka. Ya kan itu jawabannya. Karena kan jaminan masuk nerakanya jelas. Surah Maryam 71. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong, itu di dalam Quran tadi sudah saya paparkan. Teman-teman boleh menyangga, tapi sanggahan itu bawa data pembanding, karena ini ruang publik, ini bukan di masjid, ini bukan di pengajian yang nggak butuh menyampaikan dalil. Kalau Ustadz kan bilang sesuai surah ini, tapi nggak dibuka, sesuai hadis, cuman gitu doang, tapi nggak buka sama-sama dikoreksi sama jemaahnya, nggak ada itu. Makanya kalian mau aja dibodohin. Surat Maryam 71 aja nggak pernah dibahas-bahas. Ya, apalagi Al-Maidah 46, nggak mungkin. Ya, perkataan Allah di dalam Al-Maidah itu jelas bahwa di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi sama Ustadz itu disimpan, disembunyikan. Justru dikeluarkan kabar bohong dari ulama bahwa di dalam kitab Injil itu sudah dipalsukan dan sudah dirubah. Begitu kita tanya, nggak usah tanya bukti yang asli ya, tanya saja yang bilang dirubah dan dipalsukan itu siapa, tertulis di mana, nggak ada yang bisa menunjukkan. Ya, mereka ini umat ulama, bukan umat Allah. Kalau Allah bilang dengan jelas di dalam dalilnya surah Al-Maidah bahwa di dalam Injil dan Torah itu terdapat petunjuk dan cahaya, jelas itu perkataan Allah. Tetapi umatnya ini ya nggak ngikutin perkataan Allah, ngikutin perkataan ulama. Ya, ayo tunjukkan ke kami bahwa Injil itu dipalsukan. Perkataan siapa itu? Tertulis di mana? Ada nggak? Saya tunggu. Ya. Congor saya ini saya haramkan tidak berdalil. Jadi kalau kalian mau menghadapin saya, nggak apa-apa, bantah boleh, tapi dibantah dengan dalil pembanding kamu, ya. Kita naikkan satu-satu. Kita naikkan dulu Sita Santos. Silakan. Ya, oke. Kata sebagian yang mengalami User. Halo, user. Malah minta naik malah. Ada yang bilang siapa nih? Arjuna. Kalau Arjuna bolak-balik saya bilang, Rifa udah nggak berani ketemu saya. Kalau saya masuk ke komal-komal Islam ada dia langsung di framing. Turunkan ini. Dia framing saya pelacoy lah, perempuan tidak bener lah. Rifa itu udah ketakutan ketemu saya. Ya, saya nggak tahu, makanya kamu rekam ini. Mbak Rifa, ini saya rekam. Kenapa kamu memframing kalau Aisyah itu masuk ke komal-komal Islam? Biarin saja, pengen tahu kualitasnya Aisyah kan gitu. Kenapa diturunkan? Belum ngomong apa-apa udah diturunin. Nah, kamu tanya dong sama guru Dawatimu yang kalian bilang pinter itu. Kenapa dia ketakutan malah memframing di komal-komal Islam? Saya masuknya ke komal-komal besar dulu. Ya. Komal-komal Islam, apologet Islam, saya naik di situ. Ya, cuman kalau ada Rifa saya diturunkan, di framing. Si mereka itu nggak ada lupa. Turunkan perempuan pelacoy ini nah.
Yang punya Komal ikut, ya udahlah ya, pantesan mulutnya suka menghujat. Gimana menghujatnya? Wong saya tunjukkan dari tadi, kalian tahu data kok. Ya, Rifa tahu. Karena hampir dulu ya, saya tuh sering masuk ke Komalnya Rifa. Namanya sebagai apologet kan harus meluruskan. Sayangnya Rifa sampai detik ini nggak pernah masuk ke Komal saya kalau saya buka itu loh. Ya, dan saya akan bisa membuktikan itu karena saya tidak diajari berbohong seperti Muhammad mengajari umatnya berbohong. Ya, teman-teman ya. Rifa sudah ketakutan kalau saya masuk ke Komal Islam yang ada dia. Ya. Sudah bolak-balik saya putarkan videonya itu. Ya. Nah, kalian direkam dong. Uni Rifa, ini ada video, kenapa kamu nggak berani melawan Aisyah? Justru kamu bilang, jangan naikkan ini, perempuan tidak benar ini, perempuan pelacur ini. Ya itu, gimana? Hah? Jadi bukan saya nggak berani, dianya yang ketakutan. Mau saya putarkan lagi? Supaya nggak fitnah, kita lihat ya. Kalau saya masuk ke Komal Islam, terus ada saya, Rifa kaget nggak? Kita buktikan ya, teman-teman ya. Supaya ini kamu rekam, kalian siap-siap rekam. Tunjukkan ke Rifa. Kenapa Uni, kalau ada Aisyah naik Komal Islam, ada Uni, terus Uni turunkan. Tolong dibesarkan, host. Ini bukti. Ya, saya di framing supaya diturunkan. Belum ngomong apa-apa. Turunkan pelacur ini. Ya. Mana itu ya Yakobus yang bilang? Nih. Insya Allah itu Ya. inilah aku Apalagi itu. saya masuknya bukan yang ecek-ecek. Sebentar ya. Sebentar ya. Nih, apologet Islam. Di sini semua master-masternya, katanya master ya. Saya naik. Cuman si perempuan ini yang kamu bilang pinter itu ketakutan. Begitu saja nggak sadar saya naik. Saya di framing, turunkan pelacur ini. Lagi mana? Ya, kita buktikan. Tuh. Tahu. Jadi itu aja Bang Samuel. Kita pun ini rahasia umum. Jangan capek jadi data. Iya, Wah, sore. sundal ini turunin aja Bang. Nah, Iya, Wah, direkam ya. Bagaimana saya bisa naik ke Komal Islam sementara mereka tahu? Ya, mulut saya ini berdalil. Ya. Jangan bilang kalian saya nggak berani. Saya sudah di blacklist. Baru dibawa aja dan nama saya langsung dibisukan, langsung diblokir. Udah ketakutan mereka. Udah nggak bisa. Jangankan, makanya jangankan kalian yang mereport saya, gurunda kalian memblacklist saya. Coba masuk ke Zuma itu sudah berapa kali sama saya, cuman menang toa, saya kan nggak pernah pakai sound card. Menang toa, dia menang toa. Masih mau diunggul-unggulin si Rifa? Bohong kamu lah, kamu matamu pijak apa tadi lihat videonya? Ya. Sekelas Rifa aja takut, apalagi Gaisan. Aduh, kalau Gaisani terus apalagi itu, aduh, bukan kelas saya itu. Gaisani modal toa juga. Enggak, jadi gini ya. Jadi gini, yang nekat-nekat itu memang modal nekat dengan kebotolan. Itu nekat karena botol. Ya. Oke, ingat ya, kalian boleh membantah apapun asal dengan dalil, karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Jangan kalian bangga dengan takiyah ceramah, itu saya nggak penting itu. Ya. Iya, Hemi. Ya bos. Halo Gimana, Hemi. Bos? Halo. Kristen Islam. Islam bos. Baiklah kan Kak Aisyah. Oke, bisa kondusif. Ya menurut saya sih kita orang kan punya komitmen beragama masing-masing bos ya. Kalau Bisa kondusif, dijawab dulu iya atau tidak, langsung kemana-mana kamu ya. Aduh. ya Anda mungkin keyakinannya di situ, bagi saya keyakinannya Bisa di Islam. kondusif nggak, iya atau tidak? Masalah apa ya atau tidak itu? Kan kondusif ya kondusif bos, kan pembicaraannya. Oke, langsung saja ya. Menurut kamu, ajaran Muhammad itu baik nggak sih? Totalitas baik dan benar bos, itu memang ajaran dari Tuhan pencipta Saya alam. tanya, kamu yang nyambung dong, dari tadi nggak nyambung. Ajaran Nabi Muhammad itu baik nggak? Jelas baik, terbaik. Oke, tolong tunjukkan, sebentar ya. Tolong tunjukkan contoh perbuatan baik Nabi Muhammad kepada sesama manusia, ada nggak? Loh, Ingat ya, Rasulullah, contoh perbuatan baik, dia suka menolong nggak sama manusia yang lain? gini loh bos, sebelum Rasulullah dijadikan Rasul umur berapa itu, sekitar 40 lah. Itu masa hidupnya sudah terkenal jujur dan amanah bos ya. Di mana tertulis dia Sudah jujur dan amanah itu? Kamu tahu dari mana? Dalam sejarah Nabi. Ya, sejarah gitu apa ya. namanya? Hah? Ya sejarah Rasulullah bos. Ya di mana? Kamu baca di mana? Kan ada itu. Nggak tahu. Nabi. Ayo, kamu baca di mana? Kita buka sama-sama.
Nah, kalau kitab ya dulu saya pernah madrasah dulu bos, ada keterangan seperti itu. Iya, kalian kan sudah dibilangin, kalian boleh bernarasi, harus ada dasarnya. Karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Terus ini dari ruang segi- publik, ya, yang dimana banyak iman di situ. Ya, dengar ya. Terus dalam segi Nggak, sekali lagi, keilmuan. ada dasarnya nggak tertulis di mana yang kamu sampaikan itu? Loh, di tarik Islam bos, sejarah Rasulullah bos ya. Iya, di mana? Bukunya apa namanya? Kita buka. Dulu madrasah ya bos, sudah lupa sudah. Aduh, kan saya sudah bilang teman-teman, kalian boleh bernarasi. Tapi ini bukan komal Islam, atau ini bukan masjid, atau bukan pengajian. Di pengajian kayak kamu diterima. Yang penting bisa ngomong, tapi nggak butuh dalil. Ini bukan. Ini komal publik. Aisyah, sudah lupa. Aduh. Enteng banget mulut antum bilang lupa. Udah dibilangin ini bukan tempat pengajian atau masjid. Kalian ngomong kayak begitu sah-sah saja. Gimana sih? Yang dengar 270 orang ini bos, masa kamu ini udah lupa? Aduh. Lanjut host. Beginilah kualitasnya Kak Aisyah, ya kan? Semakin hari semakin kelihatan botolnya. Memang dengan adanya hancur. Jadi gini, dengan adanya TikTok ini, pengikut-pengikut Muhammad kan sudah tervalidasi bahwa ilmu, ya sekali lagi, ilmu keimanan mereka itu berdasarkan ulama, bukan berdasarkan dalil. Alasan lupa lah, handphone satu lah, padahal mereka cuma mengcopy paste itu. Saya kan dulu juga begitu. Cuman mungkin saya di antara satu, mungkin ada banyak juga ya. Satu di antara mereka, ya itu yang pengen cari tahu, baca sendiri. Nah kayak gitu katanya baca lulusan madrasah. Diikutin tertulis di mana? Lupa. Sudah lupa. Enteng banget bilang sudah lupa. Aduh. Masya Allah, tabrak Allah. Masih ada kan Isa ini yang ngantri nih, coba kita Ya, Bang, apa host aja yang naikin. Pokoknya asal kondusif, jujur, berdasarkan dalil. Kalau kaki ya saya malas. Oke, si Raka dulu lah. Ya kayaknya paling belakang ya. Halo Raka, selamat pagi menjelang siang Raka. Islam Kristen? Alhamdulillah Islam kan. Mau kondusif diskusinya ya Bang? Selamat pagi. Oke, selamat siang di sini. Ya, silakan. Oke, Islam sudah berapa lama Pak Raka? Sejak lahir. Ya, sampai hari ini berapa lama? 40-an lah. 40 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis? Baca Quran. Hah? Pak yang tegas Pak ngomongnya melempem. Suaranya jangan minoritas dong Pak. Aduh. Al-Quran ya baca. Nah gitu, agak pander dikit. Kalau baca saya akan bertanyanya itu sesuai kapasitas Anda. Kalau Anda nggak baca, nggak mungkin saya bertanya di luar kapasitas Anda. Baca ya. Oke ya. Menurut Al-Quran tertulis, benar nggak siapakah yang memelihara syaitan itu? Memelihara gimana maksudnya? Di dalam Quran yang tertuliskan Anda membaca Quran, siapakah yang memelihara syaitan itu? Setan itu itu. Setan yang memelihara, yang menciptakan Allah. Yang memelihara syaitan itu siapa? Karena Anda baca Quran, gimana sih? Yang menciptakan Allah itu. Saya tanya siapakah yang memelihara syaitan itu di dalam Quran? Manusia. Pak, fokus. Burung. Hah? Kamu baca Quran nggak sih? Baca yang mana? Ayat yang suruh yang ayat berapa yang mana? Lu yang nggak tahu, saya mau tanya, saya mau validasi. Kamu katanya baca Quran, saya akan membuktikan kamu baca Quran beneran atau enggak. Ya baca atau itu surat Ikhlas, Al-Quran itu juga ada, surat Yasin. Itu ya surat Yasin, apa saya bacakan surat Yasin? Kok nggak nyambung ya? Inilah mereka kualitasnya. Maksudnya itu yang ditanya apa? Yang ditanya tentang setan siap dipelihara, ayatnya di mana? Siapa yang pelihara setan? Aduh. Saya harus buka dulu lah. Silakan buka. Gimana? Coba buka. Bingung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ada artinya. Nggak nyambung kan? Ya, katanya yang melihara setan ya. Setan itu bang, saya nggak kelihatan. Jangan dipaksakan kalau gitu. Bok ngaku saya ndak tahu, ibu saya ndak tahu kak, beres kan? Sok-sokan ngaku-ngaku begitu mau dibuktikan ke sono ke sini gimana sih? Aduh.
Itu ada kingdom itu. Kaisar, Ya, shalom kingdom. Kita naikkan lagi dulu si martabak ini, ada martabak. Andy, ya. Ya. Kalau mau naik Islam bawa otak dan data, ya. Jangan bawa kotoran ke atas, bawa kotoran bau nanti. Ini juga nih sinyalnya nih belum bayar ini, makanya muter-muter aja nih. Tawaf aja kayak yang itu di Mekah sana, kelilingi batu aja. Tuh. Ya karena sinyalmu lemah, turun lah kau. Kamu nih bikin kotor aja kau mal kamu ini. Oke, si Belacan. Ya, semoga Belacan juga jangan tawaf ya. Halo Belacan, selamat pagi. Kristen Islam. Pagi. Islam. Kristen Islam bro. Islam. Oh Islam. Silakan Kak Aisyah ditanya penyakitnya di mana nih? Ya, pengikut Muhammad Pak. Kak Aisyah, saran saya. Jangan bisa konsisten nggak? Bisa, saya kasih saran dulu ya. Pokoknya yang bertanya itu, pertanyaan Kak Aisyah itu enggak sesuai. Kok nggak sesuai sih? Bukan nggak sesuai, kalian nggak ngerti, makanya kalian nggak jujur kan. Makanya saya tanya, sudah berapa lama Islam? Baca Quran dan hadis, itu gunanya saya tanya untuk itu. Kalau kalian jujur, saya nggak pernah baca. Nggak mungkin saya bertanyanya di luar kapasitasmu. Gimana sih kalian ini? Makanya kalian tuh nggak pernah nyambung ya otaknya. Saya dulu kayak kalian, tapi saya diselamatkan jadi nyantol saya. Makanya kenapa saya tanya, sudah berapa lama Islam? 30, 40, oke, 40 tahun Islam. Baca Quran dan hadis tidak? Oh baca. Loh berarti kan saya bertanyanya sesuai kapasitasmu. Kan begitu. Coba bacaan, dibuka mute-nya. Kalau kamu nggak kondusif mendingan kamu turun, saya nggak butuh soalnya. Kamu sudah berapa lama kamu Islam sampai hari ini? Sudah 40 tahun. Oke, 40 tahun menjalani keislaman. Kamu pengikut Nabi Muhammad? Iya. Oke, benar nggak Nabi Muhammad itu diutus untuk istrimu, bapakmu yang buta huruf? Bukan. Hah? Pertanyaan ini ngajak berantem. Loh, maunya pertanyaan tuh yang baik-baik. Kan tuh jawabannya. Gini loh bacaan, kamu katanya pengikut Muhammad, kok kamu nggak pernah baca sih? Lo kan saya di awal tanya, kamu baca Quran dan hadis, baca. Betul nggak di dalam hadis Muhammad itu diutus untuk orang buta huruf, termasuk bapakmu, istrimu? Kok malah kamu sewot sama saya? Berarti kamu nggak pernah baca. Gimana sih? Dul. Makanya jujur itu mahal di teman-teman Islam. Karena apa? Muhammad mengajarkan boleh berbohong. Lagian anehnya itu ditanya kok malah ngajak berantem gitu. Gimana? Tolong host dibukakan host. Ya. Ya. Hadis Ahmad 22350. Langsung dibacakan, dibukakan supaya matanya kebuka. Ya. Tolong bacaan, kamu belajar dulu. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad nggak pernah tahu dalil kok gimana sih? Saya congor, ingat ya, congor saya ini congor berdalil. Saya haramkan congor saya ini, perkataan saya tidak punya dalil. Pertanyaannya kalian baca enggak? Ngaku-ngaku pengikutnya tapi nggak pernah baca hadis. Ngaku-ngaku Islam tapi nggak punya ilmu. Ahmad di atas 22350. 22350. Oke. Yes. Bagindamu itu diutus untuk orang-orang buta huruf. Ngaku-ngaku pengikutnya nggak pernah baca, piye toh? Saya turunkan. Saran saya dia belajar dulu, ngaku-ngaku pengikut Muhammad tapi nggak pernah belajar. Sudah saya tunjukkan. Ntar sarin ya. Aduh, umat Islam. Makanya saya cuma sarankan kalian banyak baca. Tuh ya. Nih ya. Judulnya dulu supaya nggak fitnah. Judulnya dulu. Supaya ayo di screenshot. Jangan males. Musnad Ahmad 22350 ya ini ya. Tuh, kok malah ngajak berantem? Ya. Nggak pernah baca. Kok malah ngajak berantem gimana sih? Aneh kau nih. Aduh. Tuh saya baca ya. Oke langsung ke sini ya. Menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, hai Jibril, aku diutus untuk umat buta apa ini? Buta huruf, kaum wanita, anak dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Bukan kata saya kok ngajak berantem. Kamu kan pengikutnya nggak pernah baca, gimana sih? Malah ngajak berantem. Ngaku-ngaku pengikutnya nggak pernah baca, gimana sih? Malu ah. Saran saya kalian baca dulu kalau ngaku-ngaku pengikutnya. Sulit.
Makanya dia buta huruf, nggak pernah tahu. Nggak salah Muhammad. Ya. Muhammad aja bilang sama Jibril, aku diutus untuk kaum buta huruf, untuk umat buta huruf. Selamat datang kebenaran ya. Saya nggak mau dibilang buta huruf. Ya, enak aja. Itu loh, ya. Itu junjunganmu sudah merendahkan kalian. Kalian sudah dianggap buta huruf. Mau ngomong apa kalian? Kalau kalian nggak setuju boleh bawa data sanggahan. Dari tadi cuma ngoceh terus di tapping, nggak bawa data sanggahan gimana? Dari tadi congor saya ini menunjukkan dalil, bukan kata saya, bukan tafsiran saya. Saya nggak suka yang tafsir-tafsir, karena saya bukan ahli tafsir, cukup Kemenak yang menafsirkan. Gimana kalian ini? Kalian aja nggak bisa bedakan, saya baca itu arti dari huruf Arab itu atau tafsirnya. Aduh, ngaku-ngaku pengikut Muhammad. Dari tadi ngaku-ngaku pengikut Muhammad, tapi nggak pernah menjalankan perintahnya. Aduh, ini memang palsu semua pengikutnya ini. Ngaku-ngaku doang, bener nggak, Hos? Bener, nggak ada otak semua. Enggak, cuma tahu kotoran. Kalau ngaku pengikutnya harus tahu ajarannya dong. Kok jangan kalian malah marah sama saya, kok saya ngajak berantem, gimana sih? Malah ngajak berantem. Astagfirullahaladzim. Dia yang ngajak berantem kok nuduh orang. Aduh. Berat. Jadi ya saran saya buat teman-teman Islam ya, zaman canggih sekarang saatnya kalian jangan malas lagi. Kalian misalkan kalian maaf yang kiri nggak bisa beli hadis, sudah dikasih kemudahan dengan membuka itu nu.com hadis online ada, cuman kalian malas sih. Ada semua, kalian malas. Ya, masa kan? Oten lebih senang baca meskipun tidak mau mengimani, tidak mungkin ya mengimani ajaran ini ya. Tapi kita memang beda kelas, bos. Ya, beda kelas, kita bukan umat malas kita. Kalian aja nggak mau jujur sama diri kalian kalau kalian ini malas. Host, tanya host, kalau yang dikatakan Quran itu dongeng, ada gak ayatnya tuh? Ada. Quran itu diturunkan, itu lewat mimpi. Bukhari ayat 3 bukakan. Oh, nak tahu. Nak belajar tuh. Oh ya. Lewat mimpi kok diikutin. Nah, makanya mulut saya ini ngeri. Mulut saya ini karena saya membaca, bukan asal bunyi. Baca ini tuh. Bukhari 3 tuh, ya. Tidur nih permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah agak jauh adalah dengan apa nih? Dengan apa nih? Mimpi yang benar dalam tidur. Kok sakit hati sih? Kok bacanya begitu kok sakit hati? Kalian ini ya teman-teman ya. Mereka karena sudah didoktrin jadi agak alot, tapi nggak apa-apa. Saya nggak butuh kalian untuk setuju nggak. Saya membacakan dalil. Ya, karena gini teman-teman ya. Saya menghargai ciptaan pencipta saya, bahwa saya diciptakan saya punya otak. Makhluk hidup itu ya, binatang itu juga sama-sama punya otak. Tapi kelebihannya saya itu dikasih akal, otak yang berakal. Nah, itu yang saya gunakan. Kalau berotak saja apa bedanya sama binatang? Ini loh dalilnya, kalian kan males. Dulu saya juga nggak tahu kalau saya nggak baca sendiri bahwa wahyu itu turun lewat mimpi. Syahih Bukhari. Jadi mimpi teman-teman, bukan kenyataan ya. Gimana sih kalian ini? Kalian si tidak Bagidin membaca. lagi ngorok. Makanya kalian bilang kalian umat buta huruf. Karena kalian nggak mau baca, jadi dianggap buta huruf sama nabi kalian. Tadi kan sudah ada ayatnya. Memang nabi ini kadang-kadang kejam juga kepada umatnya. Mempermalukan umat ini si Bagidin ini. Kalian dipermalukan sama dia. Makanya kalau ada dia sekarang gue pitak kepalanya tuh Bagidin. Mempermalukan umat. Masa kalian dibilang buta huruf? Coba kalau gua dibilang buta huruf sama dia, aduh, hancur lu, hancur. Buya Sakur segitu pinternya profesor dibilang sebagini buta huruf Buya Sakur. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalian masih sanjung-sanjung si Bagidin ini ya. Memang dasar kalian, dasar otak kalian itu ya. Aduh, ampun. Makanya host, saya kan bilang ya, buat yang kamu yang saya nggak minta kalian untuk apa-apa ya. Paling tidak satu, kalian itu berdamai sama diri kalian sendiri. Caranya apa? Jujur. Betul. Ya, dengan cara apa? Jujur. Kalian jujur nggak? Nggak gini. Jujurnya apa? Kalian sudah pernah baca nggak sih? Itu loh. Ya, kalian sudah pernah baca nggak dalil? Kan enggak. Dulu saya kayak kalian, umat doktrinal. Cuman mendengarkan kata ustadz. Cuman satu saat saya ini loh penasaran. Saya baca sendiri, ya ini hasilnya. Ya, ini masih banyak Kak orang sakit di antrian ini. Kita nanti siap-siap ya di dokternya ya. Oke, kita mulai dulu. Nomor urut berikut ya Bang. Saya kalau dibilang umat buta huruf Bang, saya kejar pakai minyak babi saya mandiin itu. Orang goreng gitu. Saya dibilang buta huruf.
Saya kasih mandi kau dengan minyak babi nanti. Wah, tuh kan? Mau digoreng. Belum bilang buta huruf, yang benar aja. Halo Saprudin, selamat pagi. Umat buta huruf tidak? Saprudin, selamat pagi Saprudin. Saprudin, monitor Saprudin jangan mute. Ah, ini jadi berhala di atas ini ya. Kalau berhala nggak boleh, harus langsung turun. Buta huruf pula kau nanti. Oke, from the inside. Nah, jangan kasih nama kau bahasa Inggris. Kau ini buta huruf, nggak ngerti bahasa Inggris. Kau ini. Belum bayar kuota kau ya. Kuota kau mau habis, mau naik ke atas. Muter-muter kau. Tawaf kau, tawaf. Udah turun dulu kau. Cari dulu sinyal, beli kuota dulu ya, supaya langsung naik itu lancar gitu. Al-Fareji, Bang Syukur bentar lagi, Bang Syukur habis ini Bang Syukur ya. Jangan kau muter-muter kayak tawaf di batu hitam. Al-Fareji, sinyalmu udah beli belum? Masya Allah, Masya Allah. Tabrak Muhammad dan tabrak Allah. Masya Allah. Nah ini nih, udah mau setengah jam dia udah masuk muter-muter aja terus. Cium gitu, kayak ambulan kau. Ini komal bukan ambulan bawa orang sakit. Selamat pagi host, selamat pagi Kak Maria, selamat pagi Maria Dasdores. Ya kan turun dia ternyata ada niat jahat bawa jin korin ke atas mau ngeripot, tapi komal ini tidak mengizinkan kau ngeripot. Langsung jin korinmu itu kena kata uang bu, mau ngeripot ke Aisyah ya. Sorry ye, kata Pak Prabowo, sorry ye. Oh nih, Bang Syukur ini yang tadi katanya nih, ya. Halo Bang Syukur, ini ada sinyal nih, ada kuota nih Bang Syukur nih. Tidak kayak tadi, masa tawaf setengah jam masuk. Gimana Bang Syukur, mau sampein apa Bang? Iya Bang, dari tadi saya sambil kerja jadi lebih semangat dengerin Komal ini Bang. Cuma saya lihatnya kok nggak ada yang bernyali gitu ya. Dan saya terpikir satu visi misi bangsa ini Bang. Indonesia Emas 2045 Bang. Gimana, Bang? Semoga dengan adanya pencerahan atau edukasi seperti ini, saya yakin kalau misalnya semakin banyak yang dipintarkan, yang disadarkan, saya optimis Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Tapi kalau rasa-rasanya masih mayoritas seperti ini tidak memahami, sudah sedetil itu Kak Aisyah menjelaskan, sudah senyata itu, masih dikatakan framing, masih dituduhkan menistakan dan segala macamnya, mustahil Bang. Kita harus pesimis, Indonesia 2045 pasti sangat sulit terwujud. Karena makanya itu Bang, makanya kita buka Komal ini, kita cuci dulu kotoran di otak-otak, masukkan bagi di mini abangku. Kita cuci dulu otak, jangan pulang Kaisam. Ini belum selesai, masih banyak orang sakit di sini. Jangan pulang dulu, sembuhkan dulu orang-orang ini. Kak Aisyah ini mau pulang, jangan dulu, masih ada 240-an nih Kak Aisyah. Aduh kasihan mereka ini sakit semua Kak Aisyah. Aduh, kakak ini dibutuhkan penyembuhan mereka. Aduh, ini dari 240-an ini kan. Oke dong. Bang Syukur tadi berkata Indonesia Emas ya. Jadi Indonesia Emas itu bukan hanya dalam hal ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hal teknologi, tetapi Indonesia Emas itu juga dalam hal mayoritas Kristen. Amin. Tapi Bang Kingdom, aku kurang setuju Bang kalau mayoritas Kristen Bang. Babi mahal Bang. Di tempat kami sudah 180 kilo Bang. Jangan lagi Bang bertambah Kristen Bang. Jangan Bang. Aduh, susah. Ada loh kemarin. Saya rasa saya memang belum memiliki data yang validnya untuk saya tunjukkan sekedar intermezzo ya. Katanya sudah diadakan survei untuk kita. Bang Syukur saya saring Bang buka Bang biar nggak dibilang framing Bang. Oke, Bang. Kalian ya, ingat ya sebelum Bang Syukur buka data ya, kalian jangan terguncang. Tapi kalian jangan jadi Kristen, nggak bisa. Kalian boleh tinggalkan Bagidin, tapi jangan jadi Kristen. Babi di kampung kami sudah mahal. Kami orang Batak biasa pakai babi untuk pesta-pesta, gara-gara kalian mahal semua. Enak aja kalian tuh. Silakan Bang. Bercanda Bang, bercanda. Bisa nggak? Saya satu pakai entah yang mana yang melakukan riset itu ya Bang, penelitian itu. Survei lah katakan bahwa rata-rata 78 Bang. Cuman yang saya lihat ini
78 bagi 2 rata-ratanya bang, udah 78 bagi 2 kalau perempuan yang datang kan setengah dari yang 78 bagi 2 itu, jadi seperempat dari 78. Makanya ini tugas berat sama presiden kita saya rasa untuk mewujudkan visi misi negara ini supaya jauh lebih baik. Karena begini, yang saya tahu beberapa bulan saya aktif ini, saya juga penasaran memang. Saya bilang ngapain kita menuduh sesuatu yang jelek tanpa ada bukti tertulisnya. Rupanya dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, tahu-taunya mereka bantah sendiri gitu loh. Misalnya Kak Isa tadi berkata dalil yang ini ditunjukkan kalau nggak ngoceh kemana-mana, bertakiyah kemana-mana, pasti itu disuruh nge-framing ini. Padahal jelas-jelas tulisannya itu loh, tulisannya A atau tulisannya B. Ini saya yakin anak saya pun saya ajarin sekedar mencet HP atau segala macam, dia langsung paham loh. Ini seusia dan sebesar itu manusianya, kok masih berusaha membelokkan kenyataan itu ya. Indonesia ini saya yakin pasti efek dari dongeng yang telah begitu lama menidurkan akal sehat bangsa, Bang. Saya yakin itu salah satu penyebabnya, karena rupa-rupanya saya ketemunya yang pintar, katakanlah pintar, saya mendefinisikan pintar di sini, bisa memahami tulisan yang jelas, bisa memaknai secara benar, itu saya katakan, saya kategorikan pintar. Tetapi di luar dari itu sudah tertulis A, tapi dia mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan A sebenarnya. Itu bukan huruf A. Saya sampai berpikir gurunya siapa ini? Dan kasihan sekali. Gurunya si Bagitin bang, yang tahu huruf itu, mas abang belum tahu bang. Abang ini pura-pura aja abang ini. Abang hina loh bang, pasukan Bagitin ini. Kita huruf semua bang. Makanya sudah undang ini bang, pembicara khusus Kak Aisyah. Ini ahlinya membersihkan orang buta huruf. Iya, izin ya host khusus Kak Aisyah aja, mungkin dia lagi sebentar istirahat sebentar, jadi saya ngoceh sebentar. Silakan. Saya kirim, kalau saya kirim angpau 1, apakah itu haram? Karena saya Kristen mengirim angpau ke Kristen juga. Bagaimana itu, Bang? Karena saya rasa mengucapkan salam saja sudah haram, apalagi mengucapkan selamat Natal, mengucapkan ini. Padahal sama kawan saya nggak malu loh bilang, atau saya nggak merasa berdosa. Marhaban ya Ramadannya bro, minan aidin wal faizin ya bro. Itu kawan saya. Kenapa dia bisa berkawan dengan saya? Karena saya bilang dia manusia yang pintar. Dia bisa memahami kalimat yang saya sampaikan itu maknanya seperti apa dan tujuannya untuk apa. Ini di ajaran Bagitin 1 ini saya benar-benar kesal. Kalau ada orang yang bisa ibaratnya nih, orang yang bisa menunjukkan dia di mana sekarang, saya mau cubit pipinya itu. Saya bilang, kamu sekali aku sama kamu dek. Ada bang, aku tahu bang. Tapi sekarang udah jadi pertalek bang. Kita bangkit ya bang. Tidur selama-lamanya bang. Ada bang. Kita mau ke sana nanti bang, tenang aja bang ya. Gali dia punya kubur, kita lihat masih ada nggak? Udah jadi minyak, gimana bang? Jangan-jangan abang udah pakai buat mobilnya, jadi jangan-jangan bang ya. Udah habis bang. Mana itu? Kasihan lah. Makanya kalian pengikut Bagitin, insaf lah. Aku mau ini dulu sebentar ya. Takutnya nanti makin lama hal-hal seperti ini dilakukan untuk mencerdaskan bangsa ini, keluarlah fatwa, keluarlah ultimatum segala macamnya bahwa haram gitu bang. TikTok haram, masya Allah, jangan bang. Itu bang. Saya sampai ke situ berpikir karena semakin banyak udah begitu banyak hal yang diurus. Jangan beritakan TikTok haram bang, nanti beneran bang. Jangan bang, nanti si Cuma nggak bisa makan bang. Jangan diingatkan bang, jangan diingatkan bang. Tapi beneran bang, si Cuma makannya dari mana bang? Udara yang sedang kamu hidup ini adalah dari negeri ini. Oke. Pantes gak Tuhan itu disalib, dibunuh, ditelanjangin? Apalah kau ini? Oke. Luruskan dulu. Yang menebus dosa. Bisa kondusif nggak? Kamu naik bolak-balik kemana-mana makanya kamu ditelanjangin. Kamu bisa kondusif disalib. Ya. Bisa kondusif. Bagaimana kuasanya? Makanya kalau nggak kondusif kau kelempar ke neraka, ikuti Bagitinmu. Insaflah kau Bagitin. Kalau naik ke atas teman-teman Islam yang kondusif, jangan bawa kotoran, bawa akhlak, jangan bawa kerusuhan, bawa moral yang baik. Begitu. Kalau enggak, kamu terancam di atas. Karena di atas ini ahli semua, ahli kebiadaban ya. Kalau kalian macam-macam di sini langsung taskur kau mati gitu. Ini kolma terhormat ini. Yang ada di atas semua orang terhormat, bukan kayak Bagitin. Itu banyak kalian baca di ini yang ada di layar ini. Tidakkah beliau bermimpi? Coba bagaimana kitab Quranmu itu cuma besarin. Dulu bang, dulu ke Aisyah di kampung kami itu dulu ada namanya SD
forecast. Jadi ceritanya nih kalau mau beli nomor nih ditanya, kau bermimpi enggak tadi malam? Mimpimu apa? Oh, mimpiku daging B2 IG 6. Dibelilah itu. Bisa-bisa juga dapat, tapi banyak gagalnya. Namanya mimpi. Mana tahu tukang forecast. STSP Nggak tahu Aisyah ingat masih pernah ada STSP dulu ya. Forecast. Jadi itu kalau sudah forecast forecast itu ya kan ada apa itu? Itu kalau mau beli harus tanya orang mimpi dulu. Kata siapa? Nah, ada buku tafsirnya itu, host. Namanya buku tafsirnya itu dulu saya paham sekali sama bapakku itu, host. 1001 mimpi. Buku togel. Kok nggak ada suaranya? Erek-erek. Ternyata banyak tuh yang tahu buku erek-erek. Apa itu erek-erek? Quran itu buku erek-erek. Kok jadi erek-erek? Mana pula ini kaisannya, aduh. Ya memang tertulisnya begitu. Ya Sahih Bukhari ya nomor 3 menyatakan itu. Nomor 3. Rasulullah tuh dibacakan yang jelas supaya yang baru masuk ini tahu nih Sahih Bukhari nomor 3. Ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Bagidin wassalam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Udah nggak usah dibaca sampai kemana-mana jauh-jauh ya. Jadi dalam mimpi teman-teman. Jadi Quran itu erek-erek. Datang orang tua ditanya sama anaknya, nah kau tadi malam mimpi apa? Oh aku mimpi kodok. Lihatlah dia erek-erek. Itulah Quran itu erek-erek dia. Oke. Karisa ya, ada Karisa. Ya, salam. Ya, selamat siang. Salam pula dia. Ya, Muslim Kristen Pak. Sorry Bang Karisa, sorry. Kristen Bu Aisyah. Enggak, aduh suaranya kurang gede. Ya. Halo. Iya, Muslim Kristen Karisa. Kristen. Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Iya, sampaikan sedikit ya. Tadi saya masuk nonton di roomnya Nanatan ya Mbak ya. Di situ tertulis temanya hapus nama Allah. Saya minta pendapat dari Mbak Aisyah. Hapus nama Allah itu apa enggak jadi kontroversi Pak? Enggak, di komennya siapa itu? Nanatan. Enggak tahu maksudnya yang hapus itu yang mana? Kristen. Orang Kristen dia. Iya, dia yang suruh hapus itu. Itu nanti mau diubah lagi katanya seperti itu Bang. Maksudnya sinatan itu Bang, hapus nama Allah dari Quran karena itu mimpi. Itu maksudnya tuh. Iya, kan nggak ada itu terjemahan. Gimana Bang ini? Jadi gini ya teman-teman ya, mereka ini kan orang-orang yang nggak tahu apa-apa, makanya Muhammad bilang mereka buta huruf. Karena apa? Di dalam huruf hizaya, huruf Arab itu nggak ada kata-kata ALOH atau ALLA, nggak ada. Yang ada alif itu terjemahnya diterjemahkan ALLA. Mereka tuh juga butuh terjemahan. Enggak gini Mbak Isa, itu kan ditunjuknya dari Bible tadi. Itu mau diubah dari Bible Mbak. Siapa yang bilang? Ya Nanatan itu. Enggak. Betul karena biar aja Bang. Yang mau dihapus itu alif lam lam ha Bang. Enggak maksudnya gini Mbak Isa, Bang Host, apa namanya? Kata Allah itu kan kata gelar katanya gitu. Ya sudahlah, nggak usah bawa yang orang yang nggak ada gitu loh ya. Orang yang nggak ada. Nggak ada, percuma. Nanti kalau orangnya naik baru kita berdiskusi kan gitu. Iya betul Mbak ya. Iya. Sinatan itu Kristen apa Islam kan kita nggak tahu Bang. Biarkan aja lah Bang. Yang jelas Bang, Quran itu mimpi Bang. Kalau mimpi itu zaman kami dulu erek-erek Bang. Abang tadi malam mimpi apa Bang? Kita mau beli forecast dulu Bang. Nah, ini ayat ini beneran ke mimpi ini? Betul kah data? Ibu Kori nomor 3. Kalian screenshot dong, baca sendiri. Aduh, itulah kalian ini malas-malas kalian ini. Betul. Ini Sahih Bukhari, nggak ada Dhaif Bukhari, nggak ada nih. Permulaan wahyu, judulnya aja permulaan wahyu. Ini hadis Sahih Bukhari. Tuh judulnya apa itu judulnya? Perikopnya apa? Permulaan wahyu. Di sini kitab permulaan wahyu. Permulaannya dari mana? Dari mimpi. Dulu zaman erek-erek itu mimpi. Kalau mau beli forecast, tanya dulu, anakku mimpimu apa tadi malam? Oh aku mimpi kodok masuk kuali. Erek-erek itu. Belilah itu nomor berapa? Nah ini besok nih mimpi nih. Angka paling depan nomor 3 nih. Nah beli forecast besok ya. Ini masih ada nih di Singapura nih. Toto Singapura. Beli. Ya angka di awal 3. Begitu. Halo Bang Host. Minta tolong Bang diperbesar. Saya mau screenshot Bang. Oh.
Yang mana yang abang screenshot, kalimatnya ini atau apa Ya itu, bang? ya kalimatnya itu, yang terjemahannya aja Pak. Ini saya biru. Ya jangan, gini loh, siapa namanya, Kalisa, kamu Iya, screenshot itu yang Sahih Bukhari itu, nanti kamu cari di handphonemu, terus habis itu kamu itu, kalau kayak gini yang dipikirnya kamu doa itu, buatan kamu. Nah, itu screenshot. Ini. Sudah bang? Iya, oke bang, oke. Oke, isinya enggak apa-apa, tapi yang atas sudah di screenshot dulu ini. Screenshot lagi. Kurang jelas kah? Iya. Terlalu jauh. Oke, baik Saya ya. tiruin tuh. Terima kasih, Bang. Iya. Permulaan wahyu itu dari mimpi. Nih, mimpi. Benar mimpi. Nah, kalau mimpi itu sama dengan erek-erek. Benar-benar payah nih ya. Insyaallah erek-erek. Itu bang. Bisa begini ya. Jadi bang Karisa gini loh bang, aku mau sampaikan gini bang. Kalau si Nathan mau menyampaikan dihapus nama Allah, ya bagus dihapus dari Quran. Alif lam lam ha. Betul. Biar aja. Iya. Karena itu mimpi bang, benar itu bang. Iya. Itu bang, nggak apa-apa bang, bagus aja itu dihapus dari Quran. Iya bang ya, saya Nik izin Aisyah dulu, ini Bang. mempermalukan Nabi Muhammad ini, dibongkar dia mimpi. Aku tadi nggak tahu loh ini, terus terang loh. Sekarang masih jadi tambah tenang. Aku nggak ganti lah. Keturunanku sampai ke mana-mana, turunan 2223 20 sampai ke depan. Jangan jadi pengikut Muhammad karena dia bermimpi. Sekiranya khusus Os ini saya tanya, izin Os. Selama ini saya sering bermimpi. Apakah mimpi saya itu benar atau mimpi saya itu salah? Oke, Bapak Ibu, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat, ya pastinya sangat seru dan panas. Kalau kita melihat bagaimana seorang Ustadz Suma mulai kepanasan atau panas ketika seorang murtadin ini membawakan suatu narasi atau data-data yang berkaitan dengan iman dia yang lama sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dan hal ini yang membuat Ustadz Suma pada akhirnya kepanasan. Kepanasan karena apa ya? Karena ketika kebenaran itu dibukakan, pasti Ustadz Suma akan merasa seperti kurang nyaman lah ya, seperti itu ya kalau kita melihat ya. Tapi kalau saya melihat reaksi dari seorang Ustadz Suma ketika murtadin ini menceritakan tentang imannya yang baru, menceritakan tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Yesus Kristus, bahkan membawakan suatu narasi yang berkaitan dengan kekristenan, Ustadz Suma kepanasan, marah-marah seperti itu. Padahal apa yang dibawakan oleh seorang murtadin ini merupakan suatu narasi yang itu sama sekali berkaitan dan bisa dibuktikan kebenarannya, dan itulah yang diyakini dan diimani seorang dari kita orang-orang Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Karena memang beda ya, beda kelasnya ya antara Ustadz Suma dan seorang murtadin ini, di mana Ustadz Suma ketika dia membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, tapi hanya untuk mencari kesalahan, menggunakan dia tafsirkan dengan sesuka hatinya sendiri tanpa ada data-data yang bisa mendukung seperti itu. Berbeda dengan seorang murtadin ya, ketika dia membawakan suatu narasi, apalagi itu yang berkaitan dengan firman Tuhan, dia membawakan suatu narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan data-data atau sumber-sumber yang bisa dipercayai, yang bisa mendukung setiap narasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya murtadin tersebut lebih cerdas dan lebih memahami tentang kekristenan daripada Ustadz Suma yang bukan orang Kristen tapi selalu saja membahas tentang kekristenan seperti itu. Ya, apalagi kalau kita melihat di room-roomnya ya, di room-roomnya ketika ada sesamanya yang berdiskusi dengan Ustadz Suma, malah mereka membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Kenapa tidak membahas tentang apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini? Kenapa harus membahas tentang Kristen seperti itu? Beda cerita kalau dengan Bro Edis TV ya. Bro Edis TV ini memang dia bisa kenapa dia bilang dia membuka room apologet ya. Kenapa dia membuka room apologet? Karena begitu banyak orang di luar sana yang selalu gagal paham dan memutarbalikkan suatu fakta dan kebenaran yang ada di dalam kekristenan, yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri, tanpa mereka memperhatikan ajaran atau iman mereka sendiri seperti itu ya. Dan ini bedanya dengan seorang Ustadz Suma ya, ketika dia membahas Alkitab, membahas tentang iman Kristen, dia selalu menggunakan suatu narasi atau menggunakan suatu data-data yang dia sama sekali tidak bisa membuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena
ketika dia membaca Alkitab, dia tidak mencoba untuk menggali, mencari tahu apa maksud dan tujuan dari penulisan ayat atau teks tersebut, seperti itu, mempelajari sejarah, seperti itu. Kan kalau kita mempelajari sejarah, membaca Alkitab dan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mendukung, kita akan mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri, seperti itu ya. Ya, kita berdoa untuk Ibu Murtadin ini supaya dia boleh terus dipakai Tuhan ya, imannya terus dikuatkan, dan dia boleh terus menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun dia berada, dan kiranya melalui kesaksian hidupnya, melalui kehidupan sehari-hari, dia boleh menyatakan Kristus dalam dirinya, sehingga orang yang di luar kekristenan bisa melihat bahwa Kristus itu nyata dalam kehidupannya, bahwa hanyalah Kristus yang sanggup menyelamatkan setiap umat manusia yang berdosa. Oke teman-teman, ya mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.